Selamat datang para pecinta boing-boing. Selamat tahun baru 2024. Semoga harapan dan mimpi kalian di tahun ini bisa terkabul. Jadilah pribadi yang baru yang jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Jangan jadi putus asa apapun keadaan kalian. Ingatlah, seorang slime saja bisa jadi Demon Lord, bahkan sampai menjadi True Dragon. Intinya teruslah bermimpi sampai itu menjadi kenyataan. Tidak peduli seberapa nggak mungkinnya mimpi kalian, yang penting jangan mimpi basah aja bre. Oh ya, di konten kali ini meneruskan konten yang kemarin, yaitu Rimuru yang menjadi jahat atau villain atau evil. Daripada basa-basi busuk nggak nyambung, tekan dulu like-nya sebagai ongkos parkir. Dan gak usah takut ditekan subscribe, gua jamin gak meledak kok. Oke, siapkan posisi rebahan, rilekskan pikiran, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Akhirnya dengan suara bulat mayoritas semua Demon Lord setuju Rimuru harus dihabisi. Tapi Ramirez agak sedikit keberatan dan menganggap hal itu berlebihan. Namun dalam pandangan Dagruel, Rimuru telah melebihi batas. Dia telah menghancurkan Gustav, Luberius, Valmont, Dwargon, dan 2 Demon Lord telah meninggal karena ulahnya. Dagruel tak bisa memaafkan dosa semacam ini. Mendengar itu, Ramirez pun gak bisa lagi membela Rimuru. Dia kini sadar kalau temannya telah menjadi pribadi yang berbeda dan sangat kejam. Jadi tidak ada jalan lain selain menghabisinya. Lantas Gi pun berdiri dari tempat duduknya. Dia memutuskan akan menghukum Rimuru dengan tangannya sendiri. Namun Milim gak setuju dengan keputusan Gi. Gi pun bertanya, apakah kau punya saran Milim? Milim pun menjawab, serahkan Rimuru padaku. Aku akan berbicara dengannya. Di satu sisi, sambil menyandarkan kepalanya di atas meja, Dino berkata, aku tidak berpikir dia akan mendengarmu Milim. Tapi Milim tetap keras kepala. Dia yakin Rimuru bakal mendengarnya karena mereka adalah teman. Leon pun juga nggak yakin. Dia sependapat dengan Dino. Leon bertanya, apakah Rimuru yang sekarang masih menganggapmu sebagai temannya, Milim? Seketika itu juga aura dari tubuh Milim keluar. Dia menatap Leon seperti ingin menerkamnya. Di situ Milim berkata, Rimuru adalah temanku, jadi jangan katakan itu lagi. Tidak peduli Rimuru telah menghabisi beberapa negara atau Demon Lord, karena selamanya Rimuru adalah Rimuru, sahabat Milim. Dan Milim yakin Rimuru pasti masih bisa diajak bertobat. Sekali lagi Milim menegaskan, tidak ada yang boleh ikut campur atas masalah ini, hanya dirinya yang akan berbicara langsung dengan Rimuru. Gi pun mengizinkan, tapi dengan satu syarat, kalau Rimuru melewati batas dan menggila lagi, Gi beserta Demon Lord yang lain akan menghabisi Rimuru. Dan dengan keputusan itu, Milim pun terbang menuju Yggdrasil. Dan Walpurgis pun berakhir saat itu juga, sekaligus menjadi Walpurgis yang terakhir. Karena Rimuru Tempesto akan menguasai dunia ini dan menjadi yang terkuat. Scene berpindah memperlihatkan Rimuru menuju target selanjutnya. Namun di tengah perjalanan ada seorang dengan aura kuat menghadang Rimuru. Ya, dia adalah Demon Lord Milim Nava. Rimuru pun bertanya, apa yang kau lakukan di sini Milim? Dengan mata berkaca-kaca, Milim meminta Rimuru untuk menghentikan kegilaan ini. Tatapan Rimuru mulai sinis kepada Milim. Berhenti kau bilang, aku hanya membalas apa yang dunia ini lakukan kepadaku, ucap Rimuru. Milim terus mencoba meyakinkan Rimuru kalau masih ada cara lain. Sontak saja saran yang tak masuk akal dari Milim itu membuat Rimuru tertawa begitu keras. Setelah tertawa dengan nada emosi, Rimuru berkata, kau mengkhianatiku dengan bergabung dengan Clement dan Harpy bodoh itu. Jadi jangan membuatku tertawa Milim, ataukah mari kita akhiri saja semua ini sekarang. Hening, suasana menjadi hening. Milim memilih diam dan tak menjawab pertanyaan Rimuru. Dia cuma menatap tanah. Sejenak Rimuru mulai berjalan menuju Milim. Tepat saat Rimuru akan mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatannya, Rimuru malah terhempas. Rimuru yang bingung bertanya pada Ciel, apa yang sebenarnya terjadi Ciel-san? Ciel pun menjelaskan bahwa Milim Nava telah mengaktifkan ultimate skillnya, sehingga kekuatannya terus tumbuh hingga dapat bersaing dengan Master. Meskipun terkejut laporan dari Ciel, Rimuru masih tetap percaya diri kalau dirinya lebih unggul.
Tanpa pikir panjang, Rimuru terbang menuju Milim dan meninju perutnya dengan pukulan imajiner. Rimuru sengaja menggunakan pukulan ini karena menurutnya itu adalah serangan yang sempurna melawan seseorang dengan pertahanan alami yang tinggi. Tapi nyatanya Milim tak terhempas sama sekali, bahkan kakinya tak bergeser dari tempatnya berdiri. Mata Milim menjadi merah, dia menatap Rimuru. "Di mana dia? Di mana Rimuru?" Milim bertanya dengan penuh kebencian. Sontak saja Rimuru berpikir, Milim sudah gila kayaknya. Orang Rimuru di depannya masih aja tanya. Dan seperti yang kita tahu, kebencian siapapun itu akan menjadi kekuatan untuk Rimuru. Dengan kata lain, Rimuru juga bertambah kuat. Di situ Rimuru berkata, "Tidakkah kau lihat, aku di depanmu Milim?" Namun Milim tetap kekeh kalau di depannya bukanlah sahabatnya. Menanggapi pernyataan membingungkan itu, Rimuru hanya terdiam karena dia juga bingung harus jawab apa. Dan gak logisnya lagi, Milim terus memaksa Rimuru. "Di mana dia? Jika kau tak mau menjawab pertanyaanku, aku akan memaksamu untuk mengatakannya." Setelah mengatakan itu, Milim langsung muncul di depan Rimuru sambil melancarkan bogemnya. Dan spontan saja, Rimuru langsung menangkis bogem Milim dengan tinjunya. Dari tanah ke langit, dari langit ke tanah lagi. Tinju mereka saling bertabrakan sehingga menimbulkan gelombang kejut yang sangat luar biasa gokil. Setelah beberapa jual beli pukulan, Rimuru mengeluarkan pedangnya dan menebas Milim. Sayangnya serangan itu dihindari Milim dan hanya mengenai ujung rambutnya saja. Sejenak Milim mengambil jarak dan melototi Rimuru. Situasi ini membuat Rimuru bersemangat karena baru pertama kalinya ada orang yang bisa menandingi dirinya. "Mari kita akhiri ini, Milim," ucap Rimuru. Lalu Rimuru pun menggabungkan ledakan badai dengan berbagai macam skillnya, sehingga terciptalah gumpalan energi yang sangat mengerikan. Serangan itu bagaikan senjata pemusnah. Sementara itu, Milim juga melakukan hal yang sama. Dia juga bersiap melancarkan Dragonova. Namun tiba-tiba ada bentrokan dalam hatinya, dan hal itu membuat Milim ragu untuk menyerang Rimuru. Apakah yang kulakukan ini benar? Lalu apa yang akan terjadi jika di depanku adalah Rimuru yang asli? Tidak, aku tak bisa. Aku tak mau Rimuru meninggal karena ulahku. Di sisi yang lain, tiada rasa takut dalam diri Rimuru. Dia memasang senyuman yang menandakan kalau Rimuru sangat menikmati hal ini. Gak lama kemudian, Milim menghentikan Dragonovanya. Dia nggak mau kehilangan sahabatnya. Dan jika ini terus berlanjut, Milim lebih memilih meninggal di tangan Rimuru. Melihat hal ini, sontak saja Rimuru heran. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menghentikan seranganmu?" tanya Rimuru. Milim pun menjawab, "Apakah kau benar-benar Rimuru?" Sambil mengatakan itu, air mata Milim keluar begitu derasnya. Rimuru membalas, "Ya, ini aku Rimuru. Jadi apa maumu sekarang Milim?" Milim pun berkata, "Mari kita akhiri ini. Cepat habisi aku Rimuru." Kata-kata itu membuat Rimuru shock. "Apa maksudmu?" ucap Rimuru. Milim menjawab, "Jika kau benar-benar Rimuru, maka tidak ada gunanya aku melawanmu. Namun kalau kau tetap ingin mengakhiri ini, cepatlah. Setidaknya aku akan lebih bahagia jika meninggal di tangan sahabatku sendiri." Kata-kata hangat dari Milim membuat tatapan dingin Rimuru menghilang. Sejenak Rimuru kembali ke pribadinya yang dulu, dan serangannya juga ikut dia batalkan. Kini Rimuru perlahan berjalan menuju Milim. Dan seketika itu juga pikiran Milim jadi gelap. Ya, Milim tak sadarkan diri. Jadi bre, saat tepat berada di dekat Milim, Rimuru langsung membuatnya pingsan. Kehangatan dan kepolosan Milim menyentuh hati Rimuru. Makanya Rimuru nggak mau menghabisinya. Rimuru pun mulai bertanya-tanya, apakah ada jalan lain? Apakah dunia ini masih memiliki harapan? Berkat Milim, Rimuru memiliki sebuah tujuan yang baru. Setelah balas dendamnya telah usai, Rimuru akan memulai hidup baru dengan Milim dan anak didiknya dengan menciptakan sebuah dunia yang damai untuk mereka. Di mana tempat yang aman untuk melindungi tubuh Milim, Ciel-san? Rimuru bertanya dan Ciel pun menjawab, Master memiliki ruang imajiner dan Milim akan aman di sana. Mendengar itu, Rimuru menganggukkan kepalanya. Dia menaruh Milim di tempat tersebut. Dalam gumamnya, Rimuru berkata, bersabarlah Milim, aku akan membuat dunia yang sempurna untuk kita. Kami akan kembali.